Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan Anies Baswedan ini akan terbukti lagi sepertinya dengan Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Ucapan Anies yang mana? Anies mengatakan setelah vonis Tom Lembong, jika seorang Tom Lembong yang perkaranya sudah sangat jelas, dalam tanda kurung saya katakan, Tom Lembong tak bersalah, tutup kurung, bisa dikriminalisasi. Hal ini bisa terjadi juga kepada puluhan juta bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Terakhir ditutup Anies Baswedan dengan komentar kerasnya. Dia meminta pemangku kekuasaan untuk memperhatikan hukum, untuk menegakkan hukum. Tapi kita coba meninjau di balik ucapan Anies Baswedan. Jika Tom Lembong bisa diperkarakan seperti itu, bisa dihukum penjara. Siapa Tom Lembong? Tom Lembong adalah musuh Jokowi yang sebelumnya adalah teman Jokowi. Artinya apa? Anies memesankan kepada kita semua, jika berseberangan saja, tidak sependapat saja dengan Jokowi, akan dihancurkan, akan hancur, dan itu akan bernasib sama ratusan atau ratusan juta penduduk Indonesia. Itu yang dikatakan Anies Baswedan setelah vonis Tom Lembong. Kenapa bisa Jokowi semena-mena seperti itu? Kan itu pertanyaan lagi, karena di backing oleh Prabowo. Oh, katanya Prabowo sudah meninggalkan. Ternyata ucapan Anies ini bisa menjadi bukti kepada kita. Kenapa saya katakan begitu? Jika Tom Lembong, kata Anies Baswedan, bisa diperkarakan seperti itu, nasib semua manusia Indonesia ini akan sama seperti Tom Lembong. Bisa saja diperkarakan kalau berlawanan dengan Jokowi, apalagi Roy Suryo dan Rismond Sianipar dan kawan-kawan. Kenapa ucapan Anies ini terbukti? Kenapa nalar Anies ini bisa terbukti sekarang ini? Kenapa pemikiran Anies ini bisa menebaknya begitu? Sangat mudah. Begitu Prabowo datang dari luar negeri setelah berkunjung sampai ke Amerika, dan di Amerika membuat perjanjian yang menurut kita ini perjanjiannya kita mendapatkan tarif 19%. Dan dengan nada mengejek, Trump mengatakan, mereka akan membayar kepada kita 19%, sementara kami membayar 0%. Memang hebat Indonesia, katanya. Katanya hebat Indonesia, kata Trump. Trump mengatakan hebat Indonesia. Siapa yang hebat sebenarnya? Amerika. Ini dikomentari lagi oleh Jokowi. Prabowo hebat. Mereka butuh karet kita, mereka butuh banyak komunitas kita. Sementara itu, Jokowi merasa puas dan memuji kepiawaian Prabowo dalam forum perundingan dan negosiasi di kancah global. Di depan awak media, Jokowi menuturkan langkah Prabowo berhasil menjalin kesepakatan dagang dengan Uni Eropa hingga menurunkan tarif Donald Trump merupakan sesuatu yang baik bagi negara. Saya kira ini dua hal yang sangat bagus sekali, karena yang namanya perundingan Indonesia di EU SEPA itu. Logikanya hebatnya di mana? Coba kita bayangkan. Produk kita yang diekspor ke Amerika kena 19%. Sementara produk Amerika dengan kita ini adalah nomor 4 terbesar penduduk Indonesia akan mengkonsumsi, akan memperbesar perusahaan Amerika Serikat. Dengan tarif 0%, barang-barang Amerika akan banjir ke sini. Apa artinya? Pabrik-pabrik di Indonesia akan tutup. Tutup, bro. Barang Amerika murah lagi. Barang sejenis selama ini, barang Amerika itu top chair katanya kan. Datang ke Indonesia. Karena mahal, dibelilah persamaannya. Misalnya sepatu, buatan Cipaduyut aja lah yang penting. Tapi sekarang buatan Amerika itu lebih murah dari buatan Cipaduyut. Mana yang akan dipilih? Hebat Indonesia kan? Hebat. Tapi dibodohi, dipuji setinggi langit untuk dibodoh-bodohi. Itulah yang terjadi kemarin itu dengan presiden kita yang terhormat. Dan yang anehnya lagi, Prabowo sowan katanya ke Solo. Sowan apa lapor? Apa nggak sadar Prabowo sekarang ini dia presiden kan? Jaga dong marwah dan martabat sedikit banyaknya. Dari sisi politik itu menandakan, mencirikan Prabowo masih di bawah Jokowi. Sebenarnya presiden yang kita pilih kemarin itu bukan Prabowo. Itu artinya sebenarnya yang menang kemarin itu bukan Prabowo, tapi Jokowi. Apalagi arti di balik itu? Di balik itu Anies mengatakan akan terjadi kepada ratusan puluhan juta rakyat lagi yang bisa ditom lembongkan. Kenapa? Berawal dari kata-kata saya tadi pertama. Kenapa Jokowi bisa berbuat seperti itu? Karena Prabowo takluk sama dia. Apapun yang mau diperbuat oleh Jokowi akan diaminkan oleh Prabowo. Begitu Tom Lembong divonis, sebenarnya harapan masyarakat adalah Prabowo lagi. Tapi Prabowo menunjukkan secara politik dia masih segan kepada Jokowi. Apa salahnya dia
di Jakarta aja, Jokowi yang datang kepada dia sebagai misalnya penasehat kan penasihat presiden. Tapi dari segi politik itu mencirikan belum apa-apa udah lapor ke sana. Kan itu yang nampak sama publik. Artinya apa? Artinya di sini kata Anies Baswedan akan terjadi banyak jutaan lagi kasus-kasus seperti Tom Lembong. Bisa-bisa Roy Suryo juga seperti itu. Karena rumusnya satu, jangan Anda itu melawan Jokowi. Itu yang dipesankan Anies Baswedan. Rakyat kan mengatakan begini, oh ada Prabowo, tengok itu. Baru pulang dari Amerika, Prabowo langsung kepada Jokowi. Padahal yang diperundingkannya di Amerika itu merugikan rakyat Indonesia. Karena trik dari Jokowi selama ini kan itu berencana terus menghabisi Indonesia. Kan itu yang nampak sama rakyat. Itu diikuti oleh Prabowo dan Roy Suryo dan lain-lain, Rismon Sianipar. Seperti ucapan Anies Baswedan itu bakal ke sana juga. Walaupun dia tidak bersalah. Walaupun Tom Lembong tak bersalah kan sama. Terkena juga kan. Artinya ada pesan Anies Baswedan kepada kita semua. Jangan ikut-ikutan lah. Artinya biarkan sajalah Jokowi dengan Prabowo. Dan kalau menurut saya, kekuasaan itu ada masanya. Orang itu ada zamannya. Tokoh itu ada batas kehidupannya kan? Kalau udah seperti ini, berdasarkan ucapan Anies Baswedan, saya mengambil sebuah kesimpulan saja. Dalam agama Islam, kalau kita melihat kebatilan, kalau tidak bisa kita mencegahnya dengan kekuatan kita, cukup dengan ucapan kita. Tidak bisa juga dengan ucapan, cukup dengan doa. Dan terakhir, doa itulah yang paling ampuh. Terima kasih.